Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang pertama adalah operasi perkalian. Contoh nomor 1, A dikali 2 sama dengan 2A. Jadi yang bilangan kita taruh di depan, kemudian yang huruf atau variabelnya kita taruh di belakang. Yang kedua, A dikali B, berarti langsung aja ditulis A, B, kalinya tidak perlu kita tulis. Yang ketiga, A dikali 5 dikali B, berarti hasilnya adalah 5, jadi bilangannya kita taruh di depan, A, B. Yang keempat, 2 dikali min 3B, berarti kita kalikan dulu yang bilangannya 2 dikali min 3, kita tulis seperti ini. Kemudian baru dikali A dikali hurufnya B atau variabelnya, sehingga jawabannya menjadi 2 dikali min 3 adalah min 6, berarti min 6 ini menjadi A, B. Contoh yang kelima, 3A kuadrat, berarti 3A kuadrat itu sama aja kita kuadratkan menjadi 2 kali 3A dikali 3A, seperti ini, sehingga hasilnya menjadi 3 kita kalikan dengan 3, hasilnya menjadi 9, kemudian A dengan A, berarti menjadi A pangkat 2 karena A nya ada 2. Yang keenam, min 2 A pangkat 2, karena di sini ada min, kita tulis dulu min dalam kurung 2A nya yang dikuadratkan menjadi 2A dikali 2A sama dengan min dalam kurung, nah sama seperti tadi, 2 nya kita kali dengan 2 menjadi 4, kemudian A dengan A menjadi A pangkat 2, sehingga hasilnya menjadi min 4A pangkat 2. Contoh yang selanjutnya, 3P ditambah Q, berarti kalau 3P ditambah Q itu artinya 3 kita kali dengan P, kemudian 3 nya kita kalikan dengan Q, sehingga menjadi 3P ditambah dengan 3 kali Q. Di sini ditambah, makanya di sini juga menjadi tambah. Maka hasilnya menjadi 3P ditambah dengan 3 Q. Nomor 8, 2A dikali A min 5. Nah, sama seperti yang atas, contoh yang atas, berarti 2A nya kita kalikan dengan A dulu, baru kemudian 2A nya kita kalikan dengan 5, seperti ini. Nah, sehingga menjadi 2A dikali A. Nah, di sini karena di sini tandanya minus, ini tandanya minus, maka kita tuliskan min juga di sini. Min 2A kali 5 selanjutnya, sehingga menjadi 2A pangkat 2 karena A nya dikali A, min, nah min berapa? 2 nya kita kali 5 dulu, 10, berarti 10A. Contoh yang selanjutnya 9, contoh selanjutnya 9, 3x ditambah 4 dikali x ditambah 2. Maka pertama kita kalikan dulu yang depan, yaitu 3x dengan x, kemudian 3x nya dengan 2. Selanjutnya yang belakang, 4 nya kita kalikan dengan x dan 4 nya kita kalikan dengan 2. Ini kita kali juga, yang ini juga dikali. Berarti pertama kita tuliskan dulu yang awal, jadi 3x dikali dengan x
Kemudian ini 3x-nya dikali 2 karena di sini ada tanda tambah, maka menjadi di sini plus 3x dikali 2. Kemudian yang 4x, karena di sini plus, maka di sini tandanya juga plus, berarti plus 4x. Kemudian karena di sini juga plus, jadi plus 4 dikali 2, sehingga hasilnya menjadi ini 3x dikali x, maka menjadi 3x pangkat 2 ditambah 3x dikali 2, 3 nya kita kali 2 menjadi 6x, ditambah dengan ini 4x, ditambah dengan 4 dikali 2 adalah 8, sama dengan 3x kuadrat ditambah, nah ini kan 6x ditambah 4x ini kan sejenis, karena dia sama-sama variabelnya adalah x, maka kita bisa menjumlahkan 6 dengan 4 ini menjadi 10. 10 apa? 10 x ditambah 8, seperti itu. Jadi 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 8. Contoh selanjutnya, 2x ditambah 3 dikali x min 2. 2x ini kita kalikan dengan x dulu, menjadi 2x dikali dengan x, kemudian 2x nya kita kalikan dengan min 2, ini min ya, min 2, maka menjadi min 2x dikali dengan 2, kemudian yang ini 3 kita kalikan dengan x, maka karena 3 nya plus, maka plus 3x, kemudian 3 nya kita kalikan min 2, di sini min ya, maka di sini menjadi min 3 dikali dengan 2, titik ini adalah kali, maka hasilnya menjadi, nah ini kita kali x nya dengan x, menjadi 2x kuadrat dikurangin dengan 2 nya kita kalikan dengan 2, menjadi 4x ditambah 3x dikurangin 3 kali 2 adalah 6, maka sama dengan 2x kuadrat. Nah 2x kuadrat, nah kemudian ini min 4x ditambah 3x, sini sama-sama juga sejenis variabelnya x, maka yang kita operasikan adalah koefisiennya min 4 dan ditambah dengan 3, min 4 ditambah 3, maka hasilnya adalah min 1 x dikurangi dengan 6, maka sama dengan, nah biasanya min 1 ada angka 1 di sini itu tidak perlu kita tulis, maka akan menjadi 2x kuadrat min x min 6. Nah, menjadi min 6 seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Contoh yang selanjutnya yaitu operasi pembagian. Yang pertama adalah 6A dibagi dengan 3A. Kita tulis bentuk per saja yang biar agar lebih mudah, menjadi 6A per 3A. Nah, sama dengan, nah di sini pertama kita bagi dulu 6 dengan 3-nya. 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian A dibagi A itu dia
1 hasilnya. Nah, 1 tidak perlu kita tulis, maka hasilnya adalah menjadi 2 karena A-nya menjadi habis, seperti itu. Yang kedua, 15P kuadrat dibagi 3P. Seperti tadi 15P kuadrat dibagi dengan 3P. Nah, dulu 15-nya dengan 3, 15 dibagi 3 itu adalah 5, dan sedangkan 3-nya itu adalah 1. Nah, ini P kuadrat dibagi P. P kuadrat dibagi P, maka P-nya ini yang di sini habis, yang di sini menjadi 1. Nah, sehingga sama dengan menjadi 5P. Pangkat 1 tidak perlu kita tulis, jadi hasilnya adalah 5P. Contoh yang ketiga, 8M pangkat 5 N pangkat 2 kita bagi dengan M pangkat 3 dikali N. Nah, kita tuliskan bentuk per juga, 8M pangkat 5 N pangkat 2 per M pangkat 3 N sama dengan, nah, karena di sini tidak ada angka apapun, 8-nya tidak perlu kita bagi. Nah, yang perlu kita bagi adalah variabel M-nya. Dulu, di sini ada M pangkat 5 yang per M pangkat 3, maka yang pangkatnya, pangkat M ini kita kurangkan saja dengan 3. Jadi pangkat 5 ini kita kurangin dengan 3. Jadi di sini sisanya adalah 2. 5 dikurangin 3 adalah 2. Kemudian yang pangkat N, di sini kan sebenarnya ada pangkat 1. Sehingga N pangkat 2 dibagi N pangkat 1 sama aja 2-nya kita kurangin dengan 1. Sehingga sisanya adalah 1. Nah, di sini adalah tinggal habis, dia jadi 0. Maka hasilnya di sini juga yang ini 0, maka hasilnya adalah 8M. M-nya masih ada 2, M pangkat 2, di sini N-nya pangkat 1, cukup ditulis N saja. Seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, 10P ditambah 5 dibagi 2, kita tulis seperti ini. Nah, sama dengan ini kita pisah penulisannya agar lebih mudah menjadi 10P per 2 ditambah dengan 5 per 2 seperti ini. Maka sama dengan 10-nya kita bagi dengan 2. 10-nya kita bagi dengan 2, maka di sini 1. 10-nya berarti dibagi 2 adalah 5. Maka menjadi 5P ditambah 5 per 2, langsung kita tulis saja 5 per 2 karena dia tidak habis dibagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 5P ditambah 5 per 2. Contoh yang selanjutnya adalah, ini sebenarnya dia di dalam kurungkan seperti ini. Caranya seperti tadi. Nah, 4A kuadrat BC kuadrat ditambah 8A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 3 ini kita bagi dengan 2ABC. Nah, caranya sama seperti tadi, kita pisah penulisannya menjadi 4A kuadrat BC kuadrat per 2ABC. Kemudian sini tambah, karena di sini ada tanda tambah, 8A pangkat 3 B kuadrat C pangkat 3 per 2ABC. Nah, pertama kita bagi dulu 4 dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 2-nya sisanya 1. Sama seperti tadi, A pangkat 2 dibagi A, ini sebenarnya ada angka 1-nya, maka A pangkat 2 ini pangkatnya kita kurangin.
2 dikurangin 1, maka di sini menjadi 0, di sini menjadi 1 sisanya. Kemudian B dengan B, maka dia habis. Kemudian yang C pangkat 2, di sini ada pangkat 1-nya. C pangkat 2 dikurangin 1, berarti di sini sisanya 1, di sini 0. Seperti itu, sehingga hasilnya menjadi 2, A-nya masih ada 1, berarti 2A, B-nya habis, C-nya masih ada 1. C pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Nah, yang bawah ini sudah habis. Ditambah gantian yang ini. 8 kita bagi dengan 2, di sini 1, di sini 4. A pangkat 3 dibagi dengan A, di sini ada pangkat 1-nya sebenarnya, sehingga 3-nya kita kurangin 1. Berarti 3 dikurangin 1 itu sisanya 2. Di sini adalah sisanya 0. Nah, sekarang B kuadrat. B kuadrat di sini ada B pangkat 1 sebenarnya. Nah, berarti pangkatnya yang kita kurangin. 2 dikurangin 1, maka di sini jadi 0. Di sini tinggal 1. Sekarang gantian C pangkat 3 dibagi dengan C. Di sini ada sebenarnya ada pangkat 1-nya. 3 kita kurangin dengan 1, maka di sini menjadi 2. Pangkat 2 di sini habis pangkat 0. Maka artinya apa? Kalau di sini ada 1, di sini pangkatnya 0, A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 0, C-nya pangkat 0, artinya di sini sudah habis, tinggal 1 saja. Cukup kita tuliskan yang atas aja. Jadi 4, A-nya masih 2, berarti A pangkat 2, B-nya masih ada 1, kita tuliskan B saja, kemudian C-nya masih ada 2, C pangkat 2. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk contoh cerita adalah sebagai berikut. Ukuran panjang sebuah persegi panjang adalah 3 cm, lebihnya dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang tersebut 34 cm, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, sebenarnya ini adalah contoh soal yang kemarin, tetapi ditambah dengan keliling persegi panjangnya diketahui. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu panjang sama dengan lebar ditambah 3 dan kelilingnya sama dengan 34. Yang ditanya adalah luasnya, dan kita misalkan dulu bahwa panjangnya sama dengan P dan lebarnya sama dengan L. Sehingga kita tuliskan menjadi P sama dengan L ditambah 3 dan lebarnya adalah L. Sehingga kita tulis dulu kelilingnya. Rumus keliling itu kan sama dengan K sama dengan 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, karena K-nya sama dengan 34, K-nya itu sama dengan 34, maka sama saja 2 dalam kurung P ditambah L ini kan sama dengan 34, karena kelilingnya adalah 34. Nah, kemudian P ditambah L ini sama dengan 34-nya kita bagi 2. 2-nya dari mana? Dari sini loh 2-nya. Dari sini ini. Nah, sehingga menjadi P ditambah L sama dengan 34 dibagi 2 adalah 17. Kemudian P-nya kita ganti dengan yang diketahui di sini bahwa P itu sama dengan L ditambah 3. Maka menjadi L ditambah 3 ditambah L sama dengan berapa? 17. L ditambah L, maka menjadi 2L ditambah 3 sama dengan 17. Nah, kemudian 2L sama dengan 17. Nah, 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min, plus menjadi min 3. Maka 2L sama dengan 17 dikurangi 3 itu adalah 14, sehingga L sama dengan 14 kita bagi 2 sama dengan 7. L nya ketemu 7. Nah, karena L nya sama dengan 7, kemudian tadi P itu sama dengan L ditambah 3,
Maka L-nya ini kita ganti dengan 7 menjadi 7 ditambah 3 sehingga P-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah luas. Luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Maka 10 dikali dengan 7. Luasnya menjadi 70 cm per segi. Contoh yang selanjutnya, diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 2x ditambah 3 cm dan lebar 5x dikurangi 2 cm. Maka yang ditanyakan adalah luas persegi panjangnya. Kita tulis yang diketahui. Kemudian ditanya luasnya, dan yang ditanya adalah kita tuliskan rumus luasnya, yaitu P kali L. Nah, seperti ini. Tadi panjangnya, berarti panjangnya adalah 2x ditambah 3 di sini, dan lebarnya adalah 5x dikurangi 2. Karena yang ditanyakan adalah luas, maka panjangnya tadi 2x, kita kali 2x ditambah 3 dikali lebarnya, dikali cukup ditulis seperti ini saja, 5x dikurangin 2, tidak perlu ditulis kali di sini. Nah, caranya seperti tadi, perkalian seperti ini tadi, seperti di atas sebelumnya. Maka 2x nya kita kalikan dulu dengan 5x. Nah, 2 kita kali dengan 5, hasilnya adalah 10. X dikali dengan x, maka x kuadrat. Kemudian 2x nya kita kali dengan min 2. Di sini tandanya min, maka di sini juga jadinya min. 2 nya kita kali dengan 2, hasilnya adalah 4. Di sini masih ada x, maka ditulis x. Yang selanjutnya adalah yang 3. 3-nya kita kali dengan 5x. Nah, di sini tandanya plus, maka kita tulis plus. 3 kita kalikan dengan 5-nya, jadi 15. 15 apa? Di sini x, maka 15x. Kemudian 3-nya kita kalikan dengan min 2, karena plus dengan min, maka hasilnya adalah min. 3-nya kita kali dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Sehingga kita bisa tuliskan 10 x kuadrat. Nah, di sini ada yang sejenis, yaitu 4x dan 15x, sama-sama variabelnya x. Nah, min 4 ditambah 15 sama saja 15 dikurangin 4, maka hasilnya positif 11. Kita tulis plus 11. 11 apa? 11 x dikurangin 6, maka hasilnya ini. Jangan lupa satuannya ditulis, berarti kita kurungkan dulu untuk menuliskan satuannya, cm per segi. Contoh yang selanjutnya adalah yang masalah umur. Seorang kakak berumur 7 tahun lebih tua dari umur adiknya. 3 tahun yang lalu umur kakak 2 kali umur adiknya. Tentukan umur kakak dan adik. Berarti kita tuliskan dulu pemisalannya, atau yang diketahuinya dulu kita tulis. Diketahui, yaitu umur kakak 7 tahun lebih tua. Berarti umurnya si kakak kita tuliskan K, itu sama dengan 7 tahun lebih tua dari adiknya. Berarti umurnya adik ditambah dengan 7. Nah, kemudian 3 tahun yang lalu umur kakak 2 kali umur adiknya, kita tulis dulu. Ini yang diketahui pertama. Yang kedua kita tulis dulu, K itu sama dengan 2 kalinya umur adik. 2 kali umur adik, tapi 3 tahun yang lalu. Berarti kita tulis K, karena 3 tahun yang lalu, kita tulis K dikurangin 3 sama dengan 2. Nah, dalam kurung A dikurangin 3 karena 3 tahun yang lalu, seperti ini. Kemudian kita tuliskan menjadi K dikurangin 3 sama dengan 2A
karena 2 dikali A, kemudian 2-nya kita kali dengan 3, di sini tandanya min, maka min 2 kali 3 adalah 6. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya K itu kan sama dengan A ditambah 7. Maka K di sini kita ganti dengan A ditambah 7. Maka menjadi, kita tulis dulu, K dikurangin 3 sama dengan 2A dikurangin 6. Nah, K-nya kita ganti A plus 7 menjadi A plus 7 dikurangin dengan 3 sama dengan 2A dikurangin dengan 6. Nah, A 7 dikurangin 3 berarti 4, jadi plus 4 sama dengan 2A dikurangin dengan 6. Nah, selanjutnya sama-sama ada A-nya, variabel A-nya kita sendirikan menjadi A, 2A kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi, karena di sini 2A-nya positif, maka menjadi min 2A sama dengan min 6. Nah, plus 4-nya kita pindah sebelah kanan jadi min 4. Nah, A dikurangin 2A, A-nya 1 dikurangin 2, maka menjadi min 1A sama dengan min 6 dikurangin 4, maka menjadi min 10. Nah, kemudian menjadi A sama dengan min 10 kita bagi dengan min 1. Min dibagi min hasilnya adalah positif, dan 10 dibagi 1 adalah 10. Jadi umurnya si adik 10 tahun, sehingga umurnya kakak berapa? Kakak sama dengan A-nya tadi kita peroleh 10, maka 10 ditambah dengan 7 sama dengan 10 ditambah 7 itu adalah 17. Begitu. Ini adalah jawabannya. Jadi umur adik adalah 10 tahun dan umur kakak adalah 17 tahun.